malah kebetulan cuma dengar kelas naik, mahal, mahal. Yang lanjut tuh cuma dia doang di tabungan ini. Oh, salah, ngapain kalau dia bukan dia kan dia mending gue investasikan aja. Nah, itu dia. Kemarin kata ayahku, dia bilang mending beli tanah atau emas supaya aman. Tapi pas aku tanya temanku, katanya, loh, oh hari gini gak main reksadana atau main saham, tinggalan zaman kali. Jadi aku malah bingung lah, karena dua-duanya juga bagus menurutku. Menurutku kan, ayam itu nggak salah, kamu itu nggak salah. Tapi kau tahu nggak sih financial asset sama real asset nanti kau coba-coba takutnya bocor, soalnya nggak ngerti. Emang kamu tahu? Emang apa bedanya? Kan sama-sama muter duit. Ya jelas beda lah, kan dari segi resikonya, segi juga memutar duitnya, segi juga mencari uangnya itu juga berbeda. Kalau kamu tahu, ayo kita bedah satu-satu. Halo semuanya, bicara tentang investasi, banyak banget nih pemula yang bingung dan juga terjadi perdebatan tentang mana investasi yang terbaik. Nah, saat ini kita akan bahas tentang real asset atau aset nyata. Nah, secara definisi, real asset itu adalah aset nyata yang ada bentuk fisiknya. Bisa kita lihat dan juga bisa kita pegang. Jadi, real asset ini punya keuntungan sendiri. Nah, bicara soal keuntungan atau keunggulannya, real asset itu ada keunggulannya, yakni bentuknya yang nyata tadi bisa membuat kita merasa tenang dan juga aman tanpa takut terkena dengan cyber attack atau kalau nanti terjadi error secara digital. Kata keunggulan, ada juga nih kelemahannya. Apa sih kelemahannya? Kelemahannya itu likuiditasnya yang rendah. Jadi kalau sewaktu-waktu kamu perlu uang, ya sulit sih. Contohnya, kamu punya rumah, terus kamu butuh uang nih. Kamu bingung dong mau menukarkannya itu dengan cepat gimana. Nah, kalau si real asset tadi bentuk rumah, itu sangat sulit atau kecil kemungkinannya dapat cair dalam waktu yang dekat. Itu adalah kelemahannya. Namun, setiap instrumen investasi ada kelemahan dan juga ada keuntungannya. Semuanya tergantung dengan diri kamu. Nah, sekarang kita akan pindah ke bagian yang kedua, yaitu financial asset atau aset keuangan. Aset keuangan ini tidak memiliki wujud fisik yang besar dan beras. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke karakteristik dan contoh utama financial asset. Nah, yang pertama itu ada saham atau stok, di mana klaim kepemilikan atas sebagian kecil dari sebuah perusahaan publik. Kalau perusahaannya berkembang, kita dapat keuntungan dari capital gain atau pembagian dividen. Nah, yang kedua itu ada obligasi atau surat utang yang biasa kita sebut itu dengan bond. Klaim berupa surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau korporasi, di mana kita sebagai investor diposisikan sebagai pemberi pinjaman dan mendapatkan imbalan bunga atau kupon secara berkala. Nah, yang terakhir ada reksadana. Nah, di mana reksadana sebagai wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang nantinya akan dikelola oleh manajer investasi profesional ke berbagai instrumen pasar modal dan pasar uang. Nah, kelebihan financial asset ini sangat menarik buat generasi sekarang. Kenapa? Karena likuiditasnya sangatlah tinggi dan modal mulainya sangat demokratis. Nah, kalian bisa beli reksadana atau saham sebuah perusahaan besar mulai dari 10.000 atau 100.000 menggunakan smartphone dan bisa dicarikan dalam hitungan hari kerja. Ada tapinya juga ya. Harganya sangat fluktuatif dan volatil. Naik turunnya juga sangat cepat mengikuti sentimen pasar dan kondisi ekonomi mikro. Nah, kita akan bedah 3 contoh strategi alokasi aset yang paling populer di dunia keuangan. Yang model pertama itu adalah strategi agresif, di mana pertumbuhan yang paling cocok dan tepat itu di sekitaran 20-30 tahun. Itu masih tergolong muda. Nah, jadi model kedua itu ada namanya strategi moderat, yaitu keseimbangan seperti kisaran usia 35 tahun sampai 45 tahun. Itu bisa dikatakan yang sudah menikah. Jadi alokasinya itu 50% itu finansial aset seperti obligasi dan juga saham. Nah, 50% itu masuk ke real asset itu seperti properti rumah dan juga dikatakan emas. Nah, kita masuk di model yang ketiga. Model ketiga itu seperti strategi konservatif, di mana properti kekayaan itu paling cocok itu di usia yang sudah menjelang pensiun. Alasannya, di fase ini prioritas utamanya itu bukan lagi mencari cuan berlipat ganda, melainkan melindungi yang namanya modal agar tidak habis sia-sia ya di pasar saham. Seperti real asset tadi, itu juga sangat dibutuhkan di usia-usia yang namanya itu sudah menjelang pensiun, karena mereka juga bisa mendapatkan uang dari sewaan seperti membuat kos-kosan. Jadi mereka itu tetap mendapat keuntungan bulanan dari real asset mereka.
Nah guys, dari pembahasan kita yang sebelumnya, kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya investasi yang sukses itu bukan soal real asset lebih bagus dari financial asset ataupun sebaliknya. Keduanya adalah instrumen pelengkap, di mana real asset melindungi kekayaan kalian dari kehancuran inflasi jangka panjang, sedangkan financial asset memberikan bensin kecepatan dan fleksibilitas likuiditas untuk melipat gandakan modal kalian. Dari sini juga kalian bisa melakukan diversifikasi loh guys. Jadi aset kalian bisa dari real asset ataupun financial asset. Nah, kalian tipe yang mana nih? Lebih suka megang fisik seperti emas atau properti? Atau lebih suka mantau porto digital di aplikasi? Tulis pendapat atau pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Sekian, terima kasih.